Halo, kembali lagi di channel Andrian Eksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eka Saputra. Pada video kali ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik di dalam teks fabel. Tapi sebelum itu, intro dulu ya. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur pembangun yang terkandung di dalam cerita. Unsur intrinsik itu di dalam teks fabel ada 8. Yang pertama tema, latar, tokoh, penokohan, kemudian ada alur, sudut pandang, amanat, dan juga majas. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah tema, merupakan pokok pikiran atau inti permasalahan yang terkandung di dalam cerita. Yang kedua adalah latar, yang merupakan keterangan yang menjelaskan mengenai tempat, waktu, dan juga suasana di dalam teks fabel. Unsur nomor 3 adalah tokoh. Tokoh merupakan pemeran dalam suatu cerita. Nah, di dalam tokoh ini dibagi menjadi beberapa jenis. Mari kita lihat. Jenis yang pertama ini dibagi menjadi antara penting dan tidaknya tokoh itu, yaitu ada tokoh utama dan tokoh pendukung atau tambahan. Tokoh utama yaitu pemeran yang menjadi sumber permasalahan atau pemeran yang paling sering muncul di dalam cerita. Sedangkan tokoh tambahan atau tokoh pendukung yaitu pemeran yang mendukung atau melengkapi tokoh utama. Sementara itu, jenis-jenis tokoh juga dibagi berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah protagonis, yaitu tokoh yang menggerakkan alur cerita, biasanya bersifat baik. Yang kedua adalah antagonis, yaitu tokoh yang menentang tokoh protagonis. Jadi ini adalah lawan dari protagonis, biasanya bersifat jahat. Dan yang terakhir adalah tritagonis, atau tokoh yang menjadi pelerai, biasanya bersifat netral. Jadi tidak memihak antara protagonis ataupun antagonis. Selanjutnya adalah alur, yang merupakan urutan atau rangkaian kejadian di dalam cerita. Biasanya berisi pengenalan, pengembangan, perselisihan, rekonsiliasi, dan penyelesaian. Alur ini juga bisa kalian baca di dalam struktur teks fabel yang kita pelajari kemarin. Kalian bisa menontonnya melalui video sebelum ini ya. Alur dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alur maju. Alur maju adalah cerita yang dimulai dari pengenalan dan diakhiri dengan penyelesaian. Lurus saja. Yang kedua adalah alur mundur. Berbeda dengan alur maju, alur ini dimulai dari penyelesaian, baru melakukan flashback atau kilas balik ke pengenalan. Dan yang terakhir adalah alur campuran, yaitu cerita yang dimulai dari klimaks atau puncak permasalahan, kemudian kilas balik flashback ke pengenalan, dan diakhiri dengan penyelesaian. Jadi di alur campuran ini alurnya maju mundur ya. Nah, unsur intrinsik yang selanjutnya adalah sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang adalah bagaimana penulis menempatkan diri di dalam cerita. Seorang penulis selalu mempunyai peran di dalam cerita yang dia tulis. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, sudut pandang itu ada yang disebut sebagai sudut pandang orang pertama. Apa itu? Yaitu penulis yang bertindak sebagai orang pertama yang menjadi tokoh di dalam cerita. Nah, ini sangat gampang untuk ditandai, yaitu dengan adanya penggunaan kata aku di dalam narasi. Ingat ya, di dalam narasi, bukan di dalam dialog. Dan yang selanjutnya adalah orang ketiga, sudut pandang orang ketiga, yaitu penulis bertindak sebagai orang di luar cerita. Nah, ini berbeda dengan yang pertama tadi, ditandai dengan penggunaan kata ganti dia, ia, mereka, ataupun dengan menyebut nama tokoh. Unsur selanjutnya ada amanat. Amanat merupakan pesan moral atau nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita dan ingin disampaikan kepada pembaca.
Nah, ini sangat penting dalam cerita teks fabel. Seperti yang kita tahu bahwa fabel adalah cerita yang berisi pesan moral. Unsur yang terakhir adalah majas. Apa itu majas? Majas merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu di dalam cerita. Nah, majas ini bisa kalian temukan di dalam teks fabel banyak sekali. Kenapa? Karena teks fabel itu isinya adalah cerita-cerita yang diperankan oleh tokoh binatang, tumbuhan maupun manusia yang itu di luar nalar kehidupan kita. Nah, itulah tadi unsur-unsur intrinsik di dalam teks fabel. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik suka jika suka dan klik tidak suka jika kamu tidak suka. Silakan komentar apa yang ingin dibahas di channel ini dan tuliskan juga pertanyaan dari guru-gurumu. Selamat belajar, semoga sukses dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.